Selamat datang di materi ke-10 mata kuliah komunikasi visual. Materi ini tentang meningkatkan kepuasan konsumen melalui komunikasi visual. Seperti yang telah kita ketahui, kepuasan konsumen dan juga ini tentu saja berkaitan dengan layanan konsumen ya, merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Kalau kita bikin aplikasi atau bikin situs web untuk umum tentu saja, itu orang yang melihat atau menggunakan aplikasi kita itu haruslah selalu termotivasi untuk menggunakan aplikasi kita itu atau melihat website kita itu atau apa yang kita tawarkan lah kalau kita menjual sesuatu. Dan ini hanya akan terjadi apabila konsumen puas dengan apa yang kita tawarkan atau kita berikan. Nah, namun demikian di sini tidak ada yang namanya rumus mutlak tentang bagaimana cara melakukan hal tersebut agar konsumen tetap menggunakan atau membeli produk kita. Namun demikian ada beberapa hal yang dapat kita masukkan ke dalam sistem layanan konsumen untuk meningkatkan user experience. Nah, itu. Jadi kalau rumus agar konsumen itu tetap menggunakan aplikasi kita itu enggak ada. Tapi ada cara-cara untuk meningkatkan user experience. Nah, berikut ini beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam membuat desain visual untuk meningkatkan kepuasan konsumen ini. Elemen yang pertama adalah memanfaatkan infografis untuk menawarkan merek atau produk kita. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Web Marketing Group menunjukkan bahwa 90% konsumen menganggap informasi yang disajikan dalam bentuk infografis itu lebih mudah dipahami. Tentu saja ya, karena bentuknya grafis, informasinya lebih mudah dipahami, lebih cepat dipahami, lebih menarik, dan seterusnya. Dibandingkan dengan media lain, misalnya teks tentu saja, karena teks itu perlu dibaca. Selain itu, infografis seperti ini juga dapat ditampilkan di media sosial. Nah, ini cukup penting juga karena hampir semua orang itu sekarang memiliki media sosial. Setidaknya memiliki satu media sosial lah. Nah, ini apabila kita bisa menampilkan link tentang produk kita di media sosial, kemungkinan besar akan lebih banyak orang yang akan tahu tentang produk kita. Atau kalau tidak bisa kita tampilkan bentuk infografis ini di media sosial, mungkin karena ada syarat-syarat tertentu misalnya, itu kita bisa cukup berikan linknya aja. Nih, seperti contoh gambar di sini. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu dipertimbangkan ini. Yang pertama adalah bagaimana kemungkinan seseorang itu akan memberitahukan produk kita atau menyebarluaskan informasi tentang produk kita pada orang lain apabila konsumen itu merasa aplikasi yang digunakan itu relevan dengan pengalaman mereka. Jadi apabila mereka beli produk kemudian mereka merasa senang, itu ada 58% kemungkinan mereka akan memberitahu ke teman-teman mereka. Nah, ini merupakan salah satu contoh iklan gratis yang sangat potensial. Kemudian yang kedua, jika user experience yang diperoleh oleh konsumen tersebut cukup baik, itu 73% dari mereka itu mempertimbangkan akan membeli kembali produk tersebut apabila di kemudian hari dia membutuhkannya. Jadi user experience-nya berperan cukup penting ini, pada 73%. Elemen kedua yang dapat dipakai untuk meningkatkan user experience yaitu menambahkan layanan live chat. Bisa live chat berupa teks, bisa berupa video jika memungkinkan. Khusus untuk layanan live chat video
live video chat ya. Ini sekarang cukup banyak dipergunakan oleh berbagai perusahaan. Secara umum cukup membantu dan berpengaruh besar dalam membantu konsumen. Kemudian sebagai tambahan dalam kaitannya dengan website ya, ada banyak website yang sudah menawarkan layanan seperti ini dengan biaya murah. Fitur ini sangat penting khususnya bagi perusahaan-perusahaan berbasis e-commerce dalam berkomunikasi dengan konsumen saat mereka mengalami masalah. Meskipun mungkin kalau untuk live video chat untuk kondisi di Indonesia, orang mungkin akan berpikir dua kali untuk melakukan video chat untuk sesuatu seperti ini karena masalah kuota data misalnya. Kalau tidak bisa menggunakan live video chat seperti tadi, bisa menggunakan live chat seperti biasa yang berbasis teks. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Elemen ketiga adalah memanfaatkan YouTube untuk layanan konsumen. Seperti yang kita ketahui, YouTube merupakan salah satu situs jejaring sosial yang paling baik yang dapat dipergunakan untuk memamerkan produk kita. Gratis, tidak perlu bayar apa-apa, kita cuma perlu registrasi aja. Kalau kita sudah punya email, langsung jadi. Di YouTube tentu saja kita dapat menampilkan iklan, promosi atau penawaran khusus, serta video-video informatif yang berkaitan dengan produk Anda secara lebih luas. Jangkauan YouTube seluruh dunia tentu saja. Tapi mungkin produk kita ini dijualnya cukup di kalangan lokal saja. Sebagai tambahan, dari salah satu survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa konsumen itu cenderung lebih suka mencari informasi yang berkaitan dengan bisnis di YouTube. Mungkin kalau mereka mencari, misalnya mereka ingin tahu web kita, itu mungkin carinya di Google. Tapi kalau langsung mereka ingin melihat produk yang kita tawarkan, mereka langsung carinya di YouTube. Gitu. Nanti kalau kita bikin produk atau bikin usaha tapi tidak punya iklan di YouTube, itu mungkin mubazir lah. Dalam hal ini bahkan sebagian perusahaan menggunakan layanan YouTube ini untuk memposting video-video komersial mereka. Jadi perusahaan-perusahaan ini menggunakan YouTube sebagai media iklan utama mereka. Sementara di website resminya, di website resmi perusahaan tersebut, mereka hanya menampilkan link ke YouTube saja. Jadi ini juga memberikan keuntungan tersendiri karena kita tidak perlu menggunakan media penyimpanan di web hosting yang terlalu besar. Juga tidak perlu menggunakan bandwidth yang terlalu besar. Jadi intinya biaya yang kita keluarkan untuk website itu bisa dikurangi. Dan video atau materi-materi iklan kita itu tidak diposting atau disimpan di hosting kita, tapi disimpan di YouTube saja. Keuntungan lainnya, orang yang tidak kenal dengan website kita itu kemungkinan bisa melihat iklan kita. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau iklan kita hanya ditampilkan di website, tapi website kita tidak muncul dalam mesin pencari Google, itu mereka nggak akan ketemu. Kecuali kalau mereka memperoleh link website kita secara langsung, linknya ini, buka ini, mereka pasti akan buka. Tapi kalau mencari, ada kemungkinan mereka tidak akan pernah menemukannya. Tentu saja YouTube ini bisa dipakai tidak hanya untuk menampilkan iklan saja ya, tapi kalau kita bikin video apa aja itu bisa, misalnya troubleshooting, krisis management, demo, tutorial. Kalau produk kita itu berupa software aplikasi, kita mungkin perlu menggunakan demo. Ini loh, kita itu bikin produk seperti ini, keunggulannya seperti ini. Dibandingkan dengan produk lain, keunggulannya seperti ini. Dan tutorial cara menggunakannya, kalau mereka sudah beli, mereka tentu saja cari tutorialnya. Dan cara terbaik untuk memberikan tutorial ya lewat YouTube. Mungkin untuk help file mungkin Anda tetap perlu diberikan. Tapi kalau
untuk tutorialnya sudah ada di YouTube, kemungkinan konsumen mencari informasi lewat help file itu cukup kecil. Itu ya, menggunakan YouTube. Kemudian yang keempat, gunakan presentasi visual atau video untuk calon konsumen potensial. Kita tentu saja bisa menampilkan video atau infografis di website yang kita gunakan. Saat ini ada banyak website yang dapat dipergunakan untuk memposting presentasi visual atau infografis dengan gratis. Jadi tidak ada tambahan biaya, itu cukup penting untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini presentasi visual semacam ini akan sangat berpengaruh pada calon konsumen, di mana kita hanya perlu memberikan penjelasan tentang produk yang ditawarkan, kemudian juga petunjuk bagaimana cara kerja produk tersebut. Ini kalau mereka mau beli, mungkin mereka ingin tahu seberapa mudah produk kita itu digunakan. Misalnya untuk aplikasinya tampilannya rumit apa enggak, aplikasinya modern apa enggak, sesuai dengan tren kekinian enggak. Misalnya kalau aplikasi kita menarik tapi tampilannya masih kuno, mungkin konsumen nggak jadi beli karena dikiranya aplikasi yang jadul. Itu kegunaan presentasi visual itu sangat penting dalam menarik calon konsumen. Selain itu, presentasi visual juga dapat dipakai dalam memberikan penjelasan secara langsung. Nah, apabila produk kita itu akan dibeli oleh instansi, ya misalnya instansi akan digunakan oleh instansi, kita bisa menggunakan, selain menggunakan tutorial dari YouTube tadi, kita bisa memberikan presentasi secara langsung, presentasi visual, kemudian penjelasannya diberi live feed langsung, itu secara tatap muka. Jadi orang yang membeli bisa melihat bagaimana kita menjelaskan produk tersebut. Itu lebih meyakinkan lagi. Sebagai tambahan tentang presentasi visual ini, seperti namanya ya, presentasi visual ini haruslah berbentuk visual. Jangan sekali-kali menggunakan teks. Kalau Anda menjelaskan fitur-fitur produk itu Anda tanpa menampilkan presentasi Anda, wajah Anda mungkin, tapi hanya menampilkan file PowerPoint, itu akan membuat konsumen menjadi kurang tertarik dan mungkin malah kontraproduktif ya. Selanjutnya yang kelima adalah membuat video demo untuk menjelaskan produk kita, produk atau aplikasi kita. Di sini video demo ini tidak sama dengan video presentasi visual ya. Jadi demo, mendemokan. Video demo ini berisi informasi-informasi penting tentang produk atau layanan yang ditawarkan dan diperuntukkan bagi calon konsumen yang sedang mencari informasi tentang produk yang Anda tawarkan tersebut. Isinya tentang fitur-fitur lah, intinya tentang fitur-fitur. Misalnya Anda jual aplikasi, itu fiturnya apa saja, mendemokannya, cara menggunakannya seperti ini, kemudian bagaimana cara, misalnya kalau ada masalah itu yang masalah umum itu yang digunakan ini, misalnya Anda berikan link atau yang lain. Kemudian video ini bisa diposting di website Anda jika ada space-nya atau jika diperlukan tentu saja, dan tentu saja di YouTube dengan menampilkan fitur-fitur penting serta spesifikasi produk yang Anda tawarkan. Video demo ini cukup efektif untuk menarik perhatian konsumen agar mampu memahami apa yang Anda tawarkan. Jadi keuntungan dari penggunaan produk atau aplikasi Anda itu apa? Tampilkan di video demo itu. Kelebihannya dari aplikasi lain itu apa? Tunjukkan. Untuk aplikasi pembuat video itu sekarang ada banyak sekali ya.
sekarang ada banyak sekali yang bisa dipergunakan, baik yang berbayar maupun yang gratis. Apabila Anda ingin mencari yang gratis, silakan dicoba software namanya Shotcut, SHOTCUT, enggak pakai R ya, Shotcut, bukan shortcut, hampir sama. Itu cukup fiturnya cukup lengkap, ada animasinya. Kemudian saya juga menggunakan sendiri. Itu video yang dihasilkan itu ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan misalnya kita gunakan software seperti Filmora dan sebagainya yang banyak dipakai itu contohnya. Kemudian yang keenam, memanfaatkan media yang ada saat ini. Saat ini ada banyak sekali platform media yang bisa dimanfaatkan dan juga yang digunakan oleh klien. Nah, di sini kita perlu memastikan bahwa media yang digunakan mampu menampilkan grafis, teks, presentasi, dan video dengan tepat untuk menyampaikan pesan kita agar dapat dengan mudah dipahami oleh klien. Di sini ada banyak web platform yang dapat dipergunakan untuk hal ini, misalnya Reddit. Meskipun mungkin di provider tertentu Reddit itu diblokir ya, jadi kalau ada link menuju Reddit itu nggak bisa, nggak tahu kenapa, padahal isinya lumayan bagus, banyak pengetahuannya di sana. Kemudian media lainnya yang bisa kita pakai yaitu Weebly, kemudian LiveJournal dan sebagainya, ada banyak, silakan cari, kalau diperlukan silakan gunakan. Selanjutnya, memanfaatkan media sosial untuk menampilkan grafis yang secara visual menarik. Seperti kita ketahui, media sosial itu sekarang ini merupakan, bisa dikatakan sebuah kebutuhan pokok lah. Ada orang yang sehari aja nggak buka Facebook itu sudah bingung. Mereka bahkan dalam satu penelitian disebutkan bahwa orang itu rata-rata membuka media sosial itu minimal 10 kali dalam sehari. Ini apabila kita lihat implikasinya ini sangat penting kalau kita bikin iklan dan dilihat oleh orang-orang yang suka bermain di media sosial, itu mungkin pengaruhnya sangat besar. Di sini jika kita ingin memberikan layanan yang baik bagi konsumen, kita tidak boleh mengabaikan peran media sosial ini. Dan saat ini media sosial dianggap merupakan sarana paling efektif lah untuk berhubungan dengan klien. Dan materi yang kita tampilkan di media sosial haruslah menarik, buat grafisnya yang menarik, dengan tentu saja ilmu komunikasi visual yang Anda pelajari. Kemudian jangan lupa posting tentang produk, layanan, ataupun penawaran yang menarik setiap hari di media sosial. Kalau Anda benar-benar ingin menjual, itu jangan lupakan media sosial. Kemudian jika diperlukan, Anda bisa membuat page sendiri, halaman media sosial sendiri, jadi khusus untuk produk yang Anda tawarkan. Jadi berbeda dengan akun ya, ini berbeda dengan akun, itu kita bikin page sendiri. Bikin page-nya juga nggak terlalu sulit, kita tinggal mengisikan beberapa informasi, kemudian udah kita langsung upload. Jadi kalau misalnya kita memposting sesuatu di akun media sosial atau akun umum, jangan lupa sertakan link ke halaman media sosial yang kita gunakan tersebut. Berikutnya, ini sudah umum ya, membuat desain visual yang enak dilihat. Jadi desain visual dan video saja tidak cukup. Anda bisa bikin video tapi mungkin tidak menarik. Semua orang bisa bikin video, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat video yang menarik. Di sini kita juga perlu memastikan bahwa grafis yang dihasilkan tidak perlu terlalu rumit, karena untuk visual yang rumit itu mungkin bahkan akan kontraproduktif. Orang pertama kali lihat akan melihat ini rumit banget, nggak usah dilihat. Kalau grafiknya sederhana,
istilahnya yang digunakan jelas, kemudian dapat dipahami secara langsung, kemungkinan besar orang akan lebih tertarik. Buat desain yang mudah dipahami, apalagi dipahami secara sekilas. Dalam hal ini tidak semua desain visual yang ada saat ini mudah dipahami ya, tentu saja. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsumen yang sedang melihat desain Anda itu tidak selalu ingin melihat hasil karya terbaik dari desainer Anda. Karena ada kemungkinan hasil desain tersebut terlalu rumit untuk mereka pahami. Nah, dalam hal ini kita perlu membuat desain-desain yang sederhana dan menarik dengan warna-warna tertentu, paduan warna yang sesuai dengan tema dan sebagainya. Kemudian seperti yang kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gunakan warna-warna ringan. Sekali lagi, gunakan material desain untuk acuan warnanya. Kemudian gunakan desain sederhana, kemudian pilih gambar atau video yang menarik. Jangan sekali-kali menampilkan gambar orang cemberut. Anda nggak pernah akan lihat iklan dengan gambar orang cemberut kecuali iklan sakit gigi. Kemudian juga gunakan font-font yang sederhana dan mudah dibaca tanpa perlu berpikir. Contohnya serif. Kalau Anda bikin iklan, jangan mau sekali-sekali menggunakan font klasik. Mereka akan kesulitan membaca. Kalau mereka kesulitan membaca, mereka akan nggak akan pernah membacanya. Terakhir, buat desain visual yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan. Ini relatif penting. Dalam hal ini berkaitan dengan yang poin sebelumnya, hal pentingnya di sini adalah berkaitan dengan kesederhanaan. Buat desain yang sederhana. Konsumen haruslah mampu melihat informasi yang Anda berikan secara sekilas sambil lalu. Mereka bisa langsung lihat. Mereka tahu maksudnya. Kalau mereka membutuhkan, mereka pasti akan mengklik atau mengikuti mungkin link yang Anda berikan. Tapi kalau pertama mereka melihat, mereka sudah kesulitan itu memahami ini isinya apa atau maksudnya bagaimana, mereka nggak akan berpikir lagi untuk segera scroll up. Ini ya, jangan sampai konsumen itu bingung saat melihat gambar atau video yang Anda sajikan. Ini penting. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Untuk assignment seperti biasa lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.